Analisis terkait mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Pengelolaan wilayah pesisir sektoral adalah perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Pesisir terpadu adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Terkait dari pembahasan pada slide pertama, dapat disimpulkan analisisnya bahwa konsep pengolahan wilayah pesisir yang digunakan ialah secara sektoral. Pertanyaannya, mengapa dapat digunakan? Karena difokuskan pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, di mana inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi, dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu, di dalam proses perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan diarahkan pada pemelihara untuk generasi yang akan datang atau pembangunan berkelanjutan. Dari penjelasan di atas, bisa saja timbul pertanyaan yakni, apa saja proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan? Secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan, dan pemerintah untuk menemukan strategi-strategi pengelolaan pesisir yang tepat. Perbedaan perencanaan terpadu dan sektoral yang menjadikan alasan penggunaan pengelolaan wilayah pesisir. Pada perencanaan terpadu, mengkoordinasikan dan mengarahkan sebagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. 2. Merupakan suatu upaya yang terprogram untuk mencapai tujuan mengoptimalkan lingkungan keterlibatan antar masyarakat. 3. Keterpaduan juga mengartikan sebagai koordinasi antar perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, yaitu pengumpulan dan analisis data, perencanaan, dan implementasi. Sedangkan pada perencanaan sektoral, yaitu berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintahan seperti perikanan tangkap, industri, minyak, dan gas. 2. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan, baik pembangunan sektoral maupun regional, serta mempunyai dimensi internasional. 3. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Perbedaan kedua pembahasan sudah jelas dan akurat bahwa penggunaan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu secara sektoral. Berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah. Di bawah ini terdapat
Dari sudut pandang mengenai pengelolaan wilayah pesisir, dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikatakan bahwa pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dapat saya simpulkan bahwa kenapa kita tidak memakai perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu? Karena adanya pengelolaan perbatasan negara secara terpadu yang sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya, hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalah belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruh aspek pengelolaan perbatasan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Dan dalam sudut pandang hukum, bahwa kita tidak menggunakan wilayah pesisir secara terpadu karena terdapat kegiatan produktif yang kurang setuju dan tidak dihargai oleh masyarakat awam terhadap perencanaan wilayah pesisir. Pengelolaan secara terpadu juga sangat terbatas pada konteks aturan dan praktek khususnya mengatur tingkah laku wilayah negara. Pemanfaatan pada perencanaan terpadu ini kurang mengoptimalkan wilayah yang belum terintegrasi, sehingga dapat menyebabkan kegiatan yang bersifat ilegal. Hal ini cukup sulit ditangani karena keterbatasan pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan dan belum ditegakkannya supremasi hukum secara adil dan tegas.